Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bidaqallat hilati adrikni ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, rahmat serta ridhonya, berkahnya selalu melimpah atas segala-galanya insan yang terpilih, pewaris panji Rasulullah SAW, dan segala sesuatu yang berada di alam semesta ini, di alam kefanaan ini, di alam lil syahada ini, di alam penyaksian ini. Maka hadirin semulakan, kita kaji secara hakikat apakah betul-betul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu uswatun hasanah, petunjuk bagi kita semua di akhir zaman ini, ketika Isra wal Mi'raj itu bertemu Tuhan. Artinya begini, kita jangan mengartikan bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu, Isra Mi'raj itu untuk bertemu Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengatakan Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW, Isra Mi'raj hanya untuk bertemu Tuhan, berarti Tuhan itu bertempat, karena adanya di sana, di langit ketujuh sana, di Sidratul Muntaha naik, nanti dari Masjidil Haram ke Palestina, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi jangan dengan adanya kata-kata Rasulullah Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj, diperjalankan oleh Allah, hamba itu diperjalankan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, hakikat Muhammad juga, hakikatnya Nur Muhammad, maka kita itu menjadi rancu, sementara Tuhan itu tidak bertempat. Jadi jangan pernah meyakini bahwa Nabi kita Nabi Agung Besar Muhammad SAW pergi Isra Mi'raj untuk bertemu Tuhan. Kalau kita mengatakan Rasulullah bertemu Tuhan, untuk bertemu Tuhan ketika Isra Mi'raj saja, maka itu keyakinan kita, tauhid kita bergeser, berbahaya. Sementara Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak bertempat, saudara-saudara. Seolah-olah kita meyakini bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada saat peristiwa Isra Mi'raj saja bertemu Tuhan. Padahal rahasianya, hakikatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak lahirnya beliau itu sudah tahu, sudah musyahadah kepada Allah. Kalau tidak percaya silahkan. Pendapat kedua, ulama muhaqqiqin, sejak beliau berusia 6 tahun, 5-6 tahun itu beliau sudah musyahadah kepada Allah, sudah bertemu Allah. Jadi solat, peristiwa Isra Mi'raj itu untuk menerima hadiah solat, untuk menerima torikoh atau jalan-jalan untuk bertemu dengan Allah. Salah satu jalan untuk bertemu, salah satu jalan untuk sambung, salah satu jalan untuk wusul kepada Allah, itu dengan torikotul Muhammadiyah, yaitu dengan solat, dengan mendirikan solat. Itu salah satu jalannya. Tapi ini diwajibkan di dalam umat Islam, umat pengikut Rasulullah. Saking istimewanya ini hadiah. Makanya inilah jalurnya, jalur Nur Muhammad, jalur Nabi Muhammad. Tariqatu Rasulillah, Tariqatu Muhammad. Ini mendirikan solat, termasuk zikrullah, itu Tariqah Muhammad. Kemudian haji, itu Tariqah juga. Zakat juga begitu, puasa juga begitu, 2 kalimat syahadat juga seperti itu. Semua rata-rata, tidak rukun iman, rukun Islam itu harus wajib sebenarnya untuk musyahadah, baru ke fana, baru ke baqo. Jadi salah satu jalan untuk bertemu Allah, untuk wasil ilallah, untuk liqa illah, ya, untuk sampai kepada Allah dengan mendirikan sholat. Jadi jangan dikatakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu Allah pada saat peristiwa Isra Mi'raj saja.
Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah untuk ibroh, untuk dijadikan pelajaran bahwa begini ketika perjalanannya begini, perjalanan daripada Isra-nya begini, kemudian Mi'rajnya seperti ini. Nah, kalau kita hakikatkan, itu perjalanan nyawa untuk sampai dibalikkan kepada sir. Perjalanannya nyawa, ya, nyawa Ahmad itu yang di dalam ini kita, di dalam batang tubuh kita ada nyawa. Perjalanan nyawa untuk naik saksi, untuk mi'raj kepada sir, zat mutlak, kepada maha suci, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru diyakini Allah itu tiada lain daripada Rabbul Izzati, tiada lain daripada akunya Tuhan. Maka perjalanan itu kalau dikiaskan di sini, di napas, Rasulullah naik mi'raj, kemudian sampai ke leher, bertajalli sampai ke pusar. Ketika kita menarik napas sampai leher, kemudian yang dari leher ke bawah ini itu adalah nyawa. Kemudian nyawa ini kembali ke tempat asalnya, innalillah, ke tempat asalnya, yaitu di dalam pusar, di tubuh diam. Di situ kembalinya asyhadu alla ilaha illallah. Makanya ketika naik napas itu bersyahadat tauhid. Ketika turun napasnya, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Zohir dia. Jadi dari sir ke nyawa, kemudian naik ke sini menjadi nafas, zohir dia, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi jalur kanan syahadat tauhid, ke kiri syahadat Rasul. Nah, sebenarnya ini adalah tunggal. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, napas itu naik saksi pada nyawa, kemudian melebur kepada sir Allah. Sir itu tidak lain daripada aku. Kemudian aku ini ingin wujud, ingin menyata dia, turun. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi dari pusar naik turun, kemudian keluar lewat hidung kiri. Jadi ketika napas naik itu asyhadu alla ilaha illallah, bukan sampai ke sini napas, sampai ke sini. Jadi ini ya, perhatikan ya. Napas itu ketika dihisap dari hidung kanan masuknya. Ketika naik napas itu dari hidung kanan, hisap itu sehebat-hebatnya kita menghisap seluruh napas itu cuma sampai di sini, Bos. Puncak daripada rasanya di sini. Kalau kita minum kopi, minum teh di sini. Nah, di bawahnya ini yang goyang-goyang ini bukan napas. Ya, tidak lain juga karena ruhani. Ini nyawa. Halusnya ini gerak-gerak. Nah, di dalam pusar itu ada yang tidak bergerak, diam sedam-diamnya. Nah, itu zat mutlak. Nah, ke situ meleburnya, ke situ matinya. Asyhadu alla ilaha illallah, ke situ. Baru asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena ingin wujud kepada wujud idofi, roh idofi, yaitu napas. Napas berwujud kepada batang tubuh. Napas mewujud kepada batang tubuh. Geraknya tubuh karena geraknya napas. Geraknya napas karena geraknya zat. Napas itu kan tiada lain juga daripada nyawa. Nyawa tiada lain juga daripada ruh, sama saja. Lalu kita yang mana? Ya, secara syariatnya kita diadakan yang namanya sukma atau jiwa nafs. Jiwa ini bagian daripada ruh. Namanya ruh rohani. Ruhani itu sukma, dalam kurung sukma, dalam kurung nafs, jiwa. Itu kita yang diadakan. Tapi pada hakikatnya tidak pernah ada. Prasangka kita saja yang ada, yang mengatakan kita ini yang tubuh, kita yang punya hati, kita yang punya nyawa, kita yang punya rahasia. Padahal bukan. Nah, ini jiwa ini yang mau dimatikan. Jangan bilang apa yang mau dimatikan, apa yang mau dimatikan kalau semua Allah. Tunggu dulu, nanti dulu, Bos. Untuk apa ada kata-kata al-mautu qabla antal maut, mutu qabla anta mutu? Matikan dirimu sebelum kau mati. Untuk apa? Untuk apa? Ada hadis Rasulullah seperti itu. Untuk apa disuruh mematikan diri kalau tidak ada yang mau dimatikan?
Yang dimatikan itu wujud sangka-sangka kita, yang pikiran perasaan itu mengatakan kita ini ada, yang sukma itu, sukma jiwa, nafs. Tuh. Makanya kenali kita ini yang mana. Kalau diri sebenar-benar diri Allah. Tapi kalau kita yang makhluk, kita yang diadakan ini, itu Adam. Yang jiwa itu Adam itu yang jiwa itu, nafs itu yang diadakan. Kelihatan ada, sok-sok mengakui saja, sok-sok ada, tapi tidak ada pada hakikatnya itu. Cermin itu sok-sok ada, yang di dalam cermin itu sok-sok ada aja, sok-sok memiliki begitu, sok-sok memiliki dia yang wujud, padahal yang di dalam cermin itu tidak ada, pantulan saja, kelihatannya ada tapi tidak ada. Nah, ketika si nafsu ini pasti berbuat dengan kehendaknya jasad, mengira dia yang punya jasad, mengira dia yang punya mata, dia punya telinga, dia yang punya wadah ini, nah, mengira dia yang punya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Katanya rambutku, katanya mataku, katanya hidungku, katanya mulutku. Nah, ini yang pengakuan, ini iblis. Orang mengakui satu helai rambut pun itu iblis namanya. Mengakui itu, apalagi mengakui kudroh, roda, ilmu. Luar biasa itu pengakuan. Jadi itu tadi, jangan pernah kita itu kurang adab kepada baginda Nabi, mengatakan baginda Nabi itu bertemu Tuhan pas saat Mi'raj saja. Itu kan untuk jadi pelajaran saja bagi kita, bagaimana perjalanan itu. Bukan Nabi Muhammad SAW itu bertemu Allah pada saat Mi'raj saja. Sebelum Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj pun beliau sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara hakikatnya beliau itu lebur, yang ada Nur Muhammad naik saksi melebur kepada Allah. Gitu maksudnya. Jadi jangan pernah kita mengatakan Isra Mi'raj itu adalah Rasulullah karena ingin bertemu Tuhan, atau karena diperjalankan untuk bertemu Tuhan. Tidak. Dengan kesalahpahaman inilah yang banyak bingung, yang banyak ini perpecahan di mana-mana, karena kita salah tafsirkan, kemudian kita itu tidak jelaskan dengan hakikatnya bagaimana. Tapi semuanya adalah rahmat. Semua adalah rahmat. Perbedaan pendapat, perdebatan, semua itu kan cuma warna-warni dunia. Yang penting kita itu jangan ngomongkan begitu. Nah, secara syariat bilang itu perbuatan Allah semua, jangan. Kalau begitu itu nanti jadi jabariyah, itu melanggar, itu menelanjangi hukum Allah, itu tidak beradab. Kalau tidak beradab apa namanya? Biadab, nafsu namanya. Ya, tahulah rahasianya, rahasianya itu tidak perlu diucap-ucapkan gitu. Nah, apalagi jatuh kepada tangan yang salah. Rahasia hakikat. Jadi kalau kamu berdosa, kita berdosa, bilanglah, akui. Meskipun pada hakikatnya memang tidak mungkin kita bisa bergerak ini ke sini itu tidak bisa. Akui saja. Namanya syariat kan. Apa namanya rahasia kan? Rahasia kan tidak diinikan, tidak dikalamkan begitu. Rahasia untuk kita dengan Allah, artinya kita jaga amanah itu. Nah, kitanya pun hilang di situ. Jangan pula kita mengaku kita Muhammad, habis. Kalau kita Muhammad terus mengatakan kita ini Nur Muhammad yang Ahmad, berarti secara tidak langsung itu merusak, mengakui hak Allah. Mengaku Allah, karena dia mengaku sifat. Nah, sifat ini siapa yang punya? Ya zat. Sifat itu ya zat. Sifat itu tidak lain daripada zat. Kalau kita mengaku sifat, berarti kita ujung-ujungnya mengaku Allah, mengaku Tuhan, meskipun tidak dikatakan. Jadi jangan kita mengatakan kita ini Muhammad, kemudian kita harus bersaksi kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita ini yang batang tubuh. Bukan. Sejak kapan kau ciptakan? Bahkan bapak ibumu saja tidak menciptakan kamu di dalam rahim itu. Tidak, maksudnya bapak ibu kita itu, tidak pernah menciptakan kita di dalam rahim.
Jadi jangan mengaku-ngaku. Tuh contoh. Jangan pernah kita mengakui sesuatu yang tidak pernah kita buat. Dan bahkan kita banyak mengaku. Ini saya memberikan rezekinya. Oh, saya memberikan ininya. Saya inikan. Habis amalan, habis rusak semua. Tidak perlu diakui. Jangan diakui. Satu halaibanan pun jangan diakui. Siapapun, bagaimanapun. Nah, itulah orang-orang yang dulu di Marifat tidak ada lagi diakui. Tapi tetap beradab. Beradab dan berakhlak. Terutama kepada kedua orang tua. Terutama kepada yang lain-lainnya. Semua tetap. Karena apalagi rukun 13 itu 4 anasir dari ibu, 4 anasir dari bapak, 5 dari Allah. Atau pemahaman lain beda-beda tentang rukun 13. Nah itu tajalli kenampakan bapak ibu kita ya kita. Nah, bapak ibu kita dari mana? Bapak ibunya sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Tanah, air, angin, api. Api daripada Nur Muhammad. Jadi hadirin semulakan, ya mudah-mudahan kita mampu dipahamkan oleh Allah. Ini bahasa kita ya, bahasa syariat. Dipahamkan oleh Allah dengan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguhlah, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan jalan-jalan hidayah. Harus ada kesungguhan. Tapi kesungguhan ini meskipun keras, dengan tawakal, dengan biqudrati la ilaha illallah, dengan kudrah iradahnya Allah. Tidak ada yang namanya nafsu anania ketika engkau berjuang demi tekad itu yang kuat, dengan niat yang kuat, dengan semangat daya juang yang kuat. Tidak ada istilah nafsu anania ketika engkau dalam kesadaran, menyadari siapa yang berkehendak itu, siapa yang berkuasa itu, siapa yang berbuat itu. Biar kau semangat setengah mati, enggak. Jangan takut. Kalau takut untuk tergelincir ke situ berarti masih ada makhluk. Jadi jangan takut. Maju. Takut nafsu anania, takut ini, berarti belum la khaufun wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, itu syarat mutlak itu, 2 syarat mutlak itu untuk duduknya di ma'rifatullah. Itu saja, ingat-ingat terus, ndak usah terlalu yang bisa terbang, yang punya karoma, yang ini, yang itu. Banyak parakang itu bisa terbang itu. Parakang bisa terbang, bisa berubah jadi kucing, bisa berubah jadi motor, bisa berubah jadi sapi, bisa berubah jadi ini. Nah, itu sakti. Apakah itu wali? Oh, wali apa dulu nih? Jadi bukan menjadi patokan. 1 detik pergi ke sana, 1 detik pergi ke sana. Bukan itu yang wali. Terbang sana sini, bukan. Parakang banyak itu yang bisa begitu. Coba buka sharing di Google tuh parakang itu. Mohon maaf ini kalau banyak parakang, tabe, maraja. Karena ini bukan tujuan, bukan itu yang wali. Ini yang 2 ini nah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut tentang apapun itu nah, apapun itu. Takut meninggalkah? Takut miskinkah? Takut apakah? Pokoknya takut apa? Tapi berarti kita ini bagaimana itu dengan ini? Keseharian kita. Ya, keseharian kita tetaplah seperti manusia biasa, basyaria. Memang manusia biasa. Artinya begini, tidak apa-apa di depan makhluk kelihatan geli kayak apa, ngepreng takut dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi hatinya itu nah, ada juga orang sok kuat, sok berani, tapi dia ketakutan belas dalam hati. Kolbunya yang dinilai itu yang di dalam hati dan amalmu, hati serta praktekmu dalam ilmu ma'rifat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan hartamu, tetapi memandang kepada hatimu dan amalmu, praktekmu. Hudurul kolbi, hadirnya kolbumu. Rohanimu hadir tidak? Rohani kita hadir tidak beserta praktek juga, bukan hanya sekedar teori. Ini prakteknya.
Jadi ketika dikatakan la haula wala quwata illa billah, meskipun dia bekerja, meskipun dia berusaha secara syariat keras, bertekad, berjuang, menuntut ilmu secara keras dan sebagainya, itu juga tetap la haula wala quwata illa billah kalau mengetahui kesadaran, meleburkan kepada kesadaran itu. Itu juga la haula wala quwata illa billah. Apakah la haula wala quwata illa billah kita harus diam terus? Diam, duduk, tidak ngapa-ngapain, diam? Bukan begitu. Pahamilah. Banyak baca-baca kisahnya Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta kisah-kisah sahabat tuh dibeli kitabnya gitu loh. Masa kita beli kota bisa, beli apa bisa, kita tidak bisa beli buku sahabat. Perjuangan-perjuangan para sahabat, perjuangan tabi'in, perjuangan tabi'in hingga pewaris Rasulullah, supaya mampu mencontoh, bukan dipuji-puji, bukan disembah-sembah. Oh, ini kamu sembah-sembah itu tabi'in. Jangan seperti aliran sebelah deh. Aliran sebelah maksudnya ini aliran kita ini, yang kafir tertutup satu. Artinya kafir tertutup, syariat, hakikat, terlalu hakikat, dia lupakan syariat. Nah, begitu. Jangan sampai kita melupakan salah satunya, dua-duanya pegang, empat-empatnya dia pegang. Aman sudah, aman. Empat-empat dipegang aman, insyaallah. Artinya kita di mana saja masuk, semua enak, nyaman benar-benar nyaman sekali, enak, nikmat. Nah, mungkin begitu hadirin yang bukan Allah. Semoga tetap terus dilembutkan hatinya. Ya Latiful Khabir, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Wa kul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa.